Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Miftahul Surur, pengurus dan jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa kumpul kembali bersama-sama di kajian suruh pekan ketiga, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua berada di dalamnya sehingga kelak nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada pagi hari ini kita dikumpulkan di Masjid Babul Jannah yang kita cintai ini. Untuk itu, mari sama-sama kita niatkan thalabul ilmi, kita niatkan i'tikaf agar keberadaan kita di masjid ini setiap helaan napasnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk suruh pekan ini yaitu jatuh pada pukul 5.52, jadi tambah 10 menit misalnya saja, jadi jam 6 lah kira-kira, jam 6 lewat 2 menit. Sekali lagi mari sama-sama kita niatkan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, kepada Al-Ustaz Miftahul Surur untuk menyampaikan materinya. Falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan dengan kita ta'lim di pagi hari ini, Allah jadikan keluarga kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita semuanya menjadi putra-putri yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan dengan asbab ta'lim Allah wafatkan kita husnul khatimah, dan juga kelak kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya buka kajian pada pagi hari ini dengan tilawah sedikit. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita syafaat melalui bacaan Al-Quran kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا
tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin 'azim wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul 'alim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini pembahasan kita masih dengan kitab Kaifa Amalahum, bagaimana interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terkait dengan baginda Nabi sekarang ini sangat-sangat penting untuk terus diulas, untuk terus ditanamkan kepada diri kita masing-masing, kepada generasi, kepada keluarga kita. Karena hari ini adalah zaman di mana kerusakan akhlak itu sudah sedemikian parahnya, kerusakan akhlak sudah sedemikian bentuknya, dikarenakan memang banyak manusia yang sudah tidak punya contoh teladan dalam kehidupannya, bahkan tidak mengenal sama sekali siapa yang bisa diteladani. Kalau hari ini kita bertemu dengan anak muda dan ditanya siapa idolamu, di antara anak muda itu pasti idolanya itu tidak jauh-jauh dari artis yang dia tetap kenal, orang-orang yang dia kagumi, dan dia tidak mendapati contoh kecuali mereka. Maka hari ini kerusakan moral terjadi di mana-mana karena yang menjadi panutan itu orang yang tidak patut dijadikan panutan. Maka akhlak Rasulullah yang harusnya kita ikuti ini perlu untuk kita ajarkan kepada diri kita masing-masing maupun generasi. Bagaimana keindahan Islam itu tergambar dari pribadi Rasulullah, bukan yang lain. Hari ini agama Islam itu dijadikan ajang untuk caci maki karena perilaku kaum muslimin sendiri. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan agama Islam itu tertutupi oleh perilaku orang Islam sendiri. Coba kita ulang, ini kata yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul. Coba diulang bersama-sama. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ingat baik-baik kata-kata ini. Keindahan Islam, keagungan Islam tertutupi oleh perilaku kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah atau tidak ada saudara, ada teman, ada tetangga yang utang tidak dibayar? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Banyak. Agamanya apa orangnya? Islam juga. Ada yang pernah bisnis ditipu oleh teman bisnis? Agamanya apa? Ini pertanyaan simpel, pertanyaan mudah, dijawab pun
akan mudah nemu jawabannya. Jadi kerusakan moral yang terjadi itu, pertanyaannya mudah dilontarkan, jawabannya juga mudah kita cari. Tidak jauh kita mencari jawaban itu. Pernah nggak kita beli? Pernah. Ternyata barang yang dikirim tidak sesuai. Pernah. Yang jual agamanya apa? Islam juga. Pernah nggak kita ketemu, lihat di berita ada orang korupsi? Pernah. Agamanya apa? Islam juga. Jadi wajah Islam yang seharusnya indah, rahmatan lil alamin, harus tertutupi oleh perilaku kaum muslim. Sampai-sampai ada orang yang rela pindah agama karena tidak mendapati di dalam Islam itu ketenangan. Punya teman muslim ya begitu, punya teman yang begini begitu. Kok kebetulan ada orang agamanya lain ternyata baik. Oh, ternyata baik dia. Oh, agamanya ngajarkan baik. Nah, oleh sebab itu perilaku Rasulullah yang mana itu adalah tafsir daripada Islam secara sempurna itu ada pada diri Nabi. Al-Quran 30 juz menyebutkan berbagai macam perilaku baik, akhlak mulia ada di dalam diri Nabi. Al-Quran melarang sesuatu, Allah melarang sesuatu dalam Quran, Rasulullah adalah orang yang paling menjauhi larangan itu. Jadi tafsiran Islam itu kita bisa lihat pada diri Rasulullah. Karena mencari tafsiran yang lain itu kadang hari ini tidak ketemu. Kok ada kiai memperkosa santrinya juga ada sekarang. Bagaimana kemudian kita mau kembali? Siapa yang patut dicontoh? Kiai di pesantren. Ini di Kalimantan yang baru ini 20 santrinya dikerjain oleh kiainya. Lalu bagaimana kemudian kita mengembalikan contoh itu? Itulah makna al-Islamu mahjubun bil muslimin. Agama Islam yang indah itu terkotori, terhijab oleh perilaku kaum muslimin sendiri. Maka orang itu siapapun dia, apapun status dia, baik itu ustaz, baik itu kiai, baik itu orang biasa, baik itu guru, sebelum kita mencontoh dia, lihat dulu apakah perilaku orang ini sesuai dengan perilaku baginda Nabi. Ukurannya di sana. Ada ustaz-ustaz yang kemudian disebutkan di dalam keterangan kitab-kitab sebagai ulama su, ulama yang buruk, itu ada. Dan hari ini jumlahnya jauh lebih banyak. Mengapa saya berani berkesimpulan begitu? Memang nyatanya demikian. Innallaha la yaqbidul ilm intiza'an. Allah itu tidak mengangkat ilmu begitu saja, tapi dengan wafatnya ulama. Kalau ulama yang baik wafat, penggantinya ulama yang buruk. Sebelum masuk ke pembahasan, sekarang saya tanya, gelar ustadz itu di Indonesia mudah nggak mendapatkannya? Lah orang nggak pernah mondok karena sering pensiun dipanggil ustadz. Itu di negeri kita, Pak. Lah ini nyata, ini nyata. Ada imam masjid nih. Karena nggak ada imam, toleh. Siapa jadi imam? Mau maju, sampean aja. Akhirnya ada satu orang, gara-gara punya jenggot, gara-gara bajunya tiap hari koko, akhirnya terpaksa jadi imam. Padahal awalnya cuma didorong, ya kan? Mondoknya di mana juga nggak tahu, bacaan Qurannya juga belum tartil, tapi terlanjur maju. Akhirnya kebablasan. Awalnya pengen cari pengganti lagi, ternyata nggak nemu. Akhirnya beliau jadi imam. Tahsinnya di mana, belajar Qurannya di mana nggak ketahuan. Kadang bacaannya masih belepotan, tapi karena jadi imam, ustaz, iya, gitu kan? Dia jadi ustaz beneran, dipanggil ustaz beneran. Dan pada akhirnya keterusan dipanggil ustaz.
Pada akhirnya karena dipanggil ustaz, orang nanya permasalahan agama. Karena ditanya malu nggak bisa jawab. Wah, saya udah dipanggil ustaz masa nggak bisa jawab sih? Ya kalau dia rajin pengajian mungkin di beberapa permasalahan dia bisa jawab, tapi di permasalahan yang lain mungkin akan salah jawaban. Maka itulah yang disampaikan oleh Nabi, fasa'alu fa'aftu fadhallu wa adhallu. Orang nanya pada orang yang dikatakan sebagai orang alim padahal dia nggak alim. Ditanya sesuatu, jawab. Sudah jawab salah, maka dia sesat dan menyesatkan. Maka hari ini siapa yang bisa kita jadikan contoh? Ada ustaz ternyata kena judi online. Gak ada loh, ada. Jangan salah. Dipanggil ustaz di masyarakat, ternyata tahu-tahu utangnya banyak kena judi online. Ada. Maka mari kita dikembalikan semuanya, kita membaca contoh teladan terbaik yang sudah gak ada debat. Kalau ustaz sekarang itu semuanya ada fan-nya masing-masing. Ustaz ini punya jamaahnya sendiri. Kalau dipuji, dicela oleh orang lain nggak setuju. Itu ustaz saya, kamu jangan macam-macam. Oh, ustaz kamu juga nggak jelas itu. Loh, ustaz kamu juga nggak jelas. Ustaz kamu salah, ustaz saya salah, begitu. Semuanya punya jamaahnya masing-masing. Yang kadang antara jamaahnya ustaz ini dengan ustaz ini nggak sepakat, berantem. Tapi kalau sosok yang kita baca ini tidak ada yang menolaknya, semuanya sepakat selama dia seorang muslim. Siapa dia? Baginda Rasulullah SAW. Maka umat harus dikembalikan menuju satu teladan ini, kembali melihat akhlaknya Rasulullah, sehingga ustadznya itu akhlaknya akhlak Rasulullah. Ya. Saya itu pernah diceritakan oleh seseorang. Orang ini ngaji dengan saya sekarang, ya, ngaji seminggu sekali dengan saya. Dia dulu sering nganterin ustadz pengajian kesana kemari, dan ustadznya itu ya sudah punya nama lah di masyarakat. Tapi kata santri saya ini begini, tapi masya Allah ustadz, akhlaknya itu saya nggak setuju banget. Jadi kalau ketemu orang di jalan, kok tahu-tahu ada sesuatu selek begitu ya di jalan begitu, oh, woi turun, rasa lo, gitu. Itu ustaz. Jadi bego itu orang di tengah jalan itu biasa. Akhirnya kawan saya itu risau, ini ustaz yang saya antar ini sebenarnya siapa sih ini? Oh, saya ngantar ustaz pengajian tapi di jalan itu ngomong mencela orang itu biasa banget. Akhirnya santri saya ini ngomong, saya ini ngantar ustaz beneran atau tidak sih ini? Kok akhlaknya begini amat? Kata dia, kok akhlaknya begini gitu kan? Lalu ketika ditanya, ustaz kok begitu? Ah, biarin aja. Oh, dia memang yang kurang ajar, kok begini begitu, selalu begitu. Ya. Maka ayo kita kembali membaca sirah Rasulullah SAW, sehingga kita, siapapun kita, nggak nunggu jadi ustaz, kita akhlaknya meneladani akhlak Rasulullah. Ustadz yang bejat, tetaplah dia itu hina di mata manusia dan di mata Allah. Orang yang dikatakan orang biasa, akhlaknya sesuai akhlak Nabi, dia tetaplah mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi bukan status sosial dia siapa, apakah dia ustadz atau dia pegawai kantoran ataukah dia masyarakat biasa, selama dia meneladani akhlak Nabi, dialah orang yang paling mulia. Karena tujuan Nabi ngajar, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Baginda Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini pembahasan kita adalah ta'amulun Nabi ma'al khadam wal imam. Bagaimana interaksi Nabi kepada pembantu dan budak. Hari ini sekalipun perbudakan itu sudah tidak ada, tapi kita akan melihat bagaimana akhlak Nabi terhadap mereka sebagai sebuah gambaran lengkap tentang akhlak manusia paling
bagaimana memperlakukan pembantu dan budaknya. Ya. Ada sampai ulama yang mengatakan begini, seandainya saja kaum muslimin sekarang memperlakukan saudaranya sebagaimana Nabi memperlakukan binatang, sungguh indahnya kehidupan bermasyarakat kita. Coba dibandingkan, Pak. Seandainya kaum muslimin sekarang memperlakukan saudaranya sebagaimana Nabi memperlakukan binatang sekalipun, maka kehidupan masyarakat kita akan baik. Karena Nabi itu memperlakukan binatang itu sangat-sangat luar biasa penghormatannya kepada binatang. Nah, hari ini kaum muslimin dengan muslimin yang lainnya kehidupannya sudah tidak kondusif lagi. Banyak yang sudah tidak kondusif. Nah, maka kita lihat bagaimana interaksi Nabi dengan para pembantu dan juga budak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala, daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arwa' al-amthali fi husn at-ta'amul ma'al khadam wal mawali wal iman min ra'fatin bihim wa rahmatin wa insafin lahum tasdiqan lima kana alaihi min al-khuluqil karim wa hathan al-ummah ala dhalik. Nabi telah memberikan permisalan terkait dengan kebaikan muamalah beliau dengan pembantu dan juga budak, dari tata cara beliau bermuamalah, dari kasih sayang beliau, itu semuanya luar biasa. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umat untuk melakukan yang demikian. Ta'amuluhu ma'al khadam wal 'abid. Yang pertama, bagaimana Nabi memperlakukan pembantu. Contoh yang pertama disebutkan oleh penulis ini adalah terkait dengan sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah itu siapanya Nabi, Pak? Zaid bin Harithah. Nah, ada yang tahu Zaid bin Harithah? Anak angkatnya Nabi. Baik, ini sebelum dilarang anak angkat. Kisahnya adalah Zaid bin Harithah sebelum menjadi anak angkat Rasulullah. Zaid bin Harithah ini adalah anak kecil yang dijual oleh orang tuanya. Dulu itu anak, Pak, itu kayak barang dagangan. Jadi anak itu kalau udah gak bisa biayain apa, dijual aja untuk dijadikan budak. Sekarang ada gak orang jual anak? Ada, tapi bentuknya lain. Anaknya suruh ngemis. Ada gak anak suruh ngemis? Ada. Dijual kayak budak sekarang, jadi sumber duit. Anak kecil digendong tidur terus, ya, katanya sih dikasih obat gitu. Seharian tidur, coba lihat aja orang yang ngemis bayi masih tidur, nggak pernah melek anaknya. Baik, jadi ceritanya Zaid bin Harithah itu budak yang dijual oleh orang tuanya. Ya, Zakar Abu Siyar Anas Sa'ad bin Tha'labah. Ya, Ummu Zaid bin Harithah zarat qaumuha wa Zaid ma'aha. Ya, fa'arad khairun ala abiyati bani ma'an fahtamalu Zaidan wa huwa ghulam fa'atau bihi fi suq mungkan fa'aradu lil bai' fashtaru Hakim bin Hizam. Suatu ketika yang namanya Zaid bin Harithah dibawa oleh ibunya ke pasar. Siapa yang mau beli, siapa yang mau beli, siapa yang mau beli, anaknya dijual. Lalu kemudian dibeli oleh yang namanya Hakim bin Hizam. Ya, dijualnya berapa? 400 dirham. Dirham itu murah, Pak. 400 dirham itu berapa? Sekarang berapa dirham, Pak? Coba nilai tukar 1 dirham.
4.400 kan? Ya, dirham bukan dirham rupiah. Jadi murah. Dirham nggak sama dengan emas, tapi dirham itu logam. Harganya sekarang 135.000 satu dirhamnya. 135.000. Ya, coba kita lihat supaya kita tahu nih. Seratus 135.000 dikalikan 400. Ya, tapi tetap aja mahal, 54 juta. Ya, 54 juta dapat motor X-Max. Baik, jadi ini Zaid ini dijual setara 54 juta rupiah. Lumayan lah ya, lumayan. Kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam, ya. Kemudian diberikan kepada Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi. Ketika Rasulullah SAW nikah dengan Khadijah, otomatis Zaid bin Harithah ini jadi budaknya Rasulullah SAW. Ternyata orang tuanya rindu, Harithah itu rindu. Nah ya, anakku kemana sekarang? Anakku kemana? Dicari-cari betul, dicari. Ya, sampai dia mengatakan, anakku apakah masih hidup ataukah anakku sudah mati? Aku tidak tahu. Kemana anakku sekarang? Apakah masih hidup? Apakah sudah mati? Dicarilah kemudian di Mekah, di dekat Ka'bah. Kemudian ternyata ada keluarganya Harithah yang mengetahui tempatnya saya. Pulang ke rumahnya, Pak, saya melihat Zaid ada di Mekah. Alamatnya sudah ada, tolong temui Zaid itu kalau kamu mau nebus kembali. Oh ya sudah kalau gitu. Bapaknya datang ke Mekah, ternyata kemudian menemui Rasulullah SAW. Ya. Jadi mereka datang lalu mengatakan, di mana kamu lihat Zaid? Zaid sekarang di masjid. Dicari betul-betul oleh bapaknya. Ya. Kemudian bapak ibunya mengatakan, ya Ibn Abdul Muttalib, ya Ibn Sayyidu Qawmi, antum jiranullah, ya. Wa tafaqquna al-'ani wa ta'iduna al-ja'i wa qadinakum fi benina abduka litursina ilaina fi fidaihi. Wahai anaknya Abdul Muttalib, maksudnya Rasulullah, ya, kami kesini pengen nebus anak. Engkau ini orang baik, engkau ini suka nolong orang. Nah, saya kesini pengen jemput anak saya, mau saya tebus. Di tempatnya Nabi, dia statusnya nggak berubah sebagai budak karena zaman Rasulullah itu perbudakan masih ada. Ya. Faqala al-ghairu dzalik. Ada lagi nggak yang lain? Ya, nggak ada. Faqala ud'uhu wa ukhayyiru fa in iftaraku ma fatak wa in iftarani fa wallahi ma ana billadhi aftaru ala man iftarani ahadan. Ya sudah, kalau memang begitu panggil anaknya. Jadi begini Pak, kata Nabi, kalau nanti dia milih bapak, berarti dia punyanya bapak, saya bebasin, bawa pulang. Tapi kalau dia milih ikut saya, ya mau gimana lagi, mau ikut saya. Ya, tolong panggil ke sini. Ya, tolong panggil ke sini anaknya. Fada'ahu Rasulullah falamma ja'a qala man hadani. Zaid datang. Zaid, kamu kenal nggak siapa dua orang ini? Kenal ya Rasulullah. Hadani abi Harithah bin Syarahil wa hadha ammi Ka'ab bin Syurahil. Ini bapakku. Anaknya tahu itu bapaknya. Ini bapakku ya Rasul, dan ini pamanku ada. Oh, ya
Jadi kenal ya. Faqala qad khayyartuka in syi'ta dhahabta ma'ahuma wa in syi'ta aqamta ma'i. Jadi gini, ini bapakmu datang ke sini mau nebus, kamu mau dibawa pulang. Nah sekarang saya kasih pilihan, kamu milih siapa? Kalau kamu milih bapakmu silahkan pulang, tapi kalau milih saya berarti ya kamu di sini aja. Faqala bal aqumu ma'ak. Ya Rasulullah, aku ikut engkau saja. Aku ikut engkau saja ya Rasulullah. Enggak ikut bapaknya. Wong di Mekah itu sudah lama. Ternyata milih ikut Rasulullah daripada ikut bapak kandungnya sendiri. Mengapa kok bisa demikian? Bukankah seseorang anak itu cinta orang tuanya? Betul. Bukankah orang tua adanya dia nebus itu karena rasa kasih sayang? Betul. Tapi kasih sayang orang tuanya itu di bawah kasih sayang Rasulullah kepada beliau, pada seorang budak. Faqala lahu abuhu ya Zaid atakhtarul ubudiyata 'alal hurriyah wa 'ala abika wa ummuka wa baladika wa qaumuk. Zaid, kamu kok malah milih jadi budak? Ini komentar bapaknya. Zaid, kamu kok milih jadi budak? Kalau kamu itu ikut saya, mau saya merdekakan. Kamu tuh mau saya merdekakan, kamu pulang gak jadi budak lagi. Kok kamu malah milih jadi budak? Kamu kok malah milih orang ini daripada bapak ibumu? Karena waktu itu Harithah belum tahu siapa Rasulullah. Lah kok kamu malah milih orang lain? Kamu itu milih orang ini daripada negerimu, orang tuamu, semuanya yang sayang pada kamu. Ya. Faqala Zaid ngomong, inni qad ra'aitu min hadzal rajuli syai'an wa ma ana billadhi ufariquhu abadan. Pak, mohon maaf, saya tahu siapa beliau dan saya tidak akan meninggalkan beliau selamanya. Coba bayangkan, kok bisa Zaid itu saking cintanya kepada Nabi sampai mengatakan, aku tahu siapa beliau ini wahai bapak, dan aku tidak akan meninggalkan beliau selamanya. Selamanya. Betapa kasih sayang yang ditambahkan oleh Nabi menjadikan Zaid itu gak mau berpisah dengan Rasulullah. Fa'inda dzalika akhadha Rasulullah biyadihi wa qama bihi ilal malak min Quraisy. Setelah itu Zaid dipegang tangannya oleh Nabi. Ushidu anna hadha ibni warithan wa mawruzan. Saksikanlah wahai orang Quraisy, ini adalah anakku. Ini adalah anakku. Nah waktu itu anak angkat itu masih boleh. Wahai orang Quraisy, saksikanlah bahwa ini adalah anakku Zaid bin Muhammad. Jadi Zaid bin Harithah dirubah namanya, bapaknya menjadi Rasulullah. Warisan wa mawrusan, dia bisa mewarisi harta. Ya. Fatabat nafsu abi inda dzaka wa kana yud'a Zaid bin Muhammad. Setelah Nabi mengatakan ini anakku, bapaknya itu, oh ya sudah kalau gitu diambil anak. Karena di benaknya orang tua yang namanya budak itu pasti disuruh, dimarahi, bahkan dicambuk kalau salah. Budak itu, masya Allah, budak itu zaman itu dicambukin, kalau salah ya dicambuk kadang. Bagi orang yang tidak bisa memperlakukan manusia, karena budak itu kayak barang. Budak itu bisa dijual lagi, kalau tuannya mati diwariskan. Kalau budaknya perempuan boleh kemudian hubungan seksual dengan tuannya, karena dia bagikan barang saja, nggak ada. Kemudian sampai turun ayat Al-Ahzab, baru kemudian anak angkat tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu Rasulullah mengembalikan namanya menjadi Zaid bin Harithah kembali. Coba. Dan pada akhirnya nanti Zaid bin Harithah, orang yang diasuh oleh Nabi ini, nantinya menjadi salah satu pemimpin perang yang akhirnya meninggal dalam peperangan. Ya. Coba lihatlah
kayak apa bagusnya akhlak Nabi, sampai-sampai seorang budak tidak mau balik kepada bapaknya sendiri. Ya. Baik, kita lanjut. Kaifa kana yu'amilul khadam wal mamalik hatta ahabbu hadzal hubb wa fadlul baqa' ma'ahu ala ahli ma'asyar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la ya'nafu min al-mashi ma'a khadimihi aw amatihi ila ayyi makanin yurid liyaqdi lahu hajatah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa keberatan berjalan bersama budaknya atau pembantunya. Jadi pada zaman itu seorang budak itu tidak pernah dihormati. Budak itu bahkan tidak bisa duduk dengan tuannya sembarangan. Budak itu tempatnya jauh, menjauh dari tuannya dimanapun adanya. Tapi Rasulullah merubah nilai sosial masyarakat waktu itu. Ternyata ketika Rasulullah memperlakukan budak, bahkan budaknya digandeng tangannya kalau berpergian. Ini kalau orang Arab kaget, karena Nabi itu ternyata tidak ada jarak antara dia dengan budak. Budaknya kalau kemana-mana digandeng tangannya jalan. Dan ini tidak pernah terjadi di negeri Arab waktu itu, karena budak itu kayak barang. Ternyata Rasulullah tidak sungkan untuk menggandeng budaknya kemana-mana, berpergian digandeng tangannya, kayak anaknya. Nah, budak yang membantu Nabi itu kebanyakan anak kecil, masih gulam, itu kan digandeng kemana-mana, sampai orang-orang heran, Muhammad menggandeng budaknya kemana-mana. Itu menyelisih adatnya orang-orang Arab pada waktu itu, ya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala in kanatil amatu min ima'i ahli Madinah lita'khudhu bi yadi Rasulullah fantalaqu bihi haitsu syaa. Adalah apabila budak itu adalah budak perempuan dari ahli Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangannya fatantaliqu bihi haitsu syaa. Maka Nabi itu berpergian kemana beliau kehendaki. Baik, ini Anda mungkin iskal, kok budak perempuan digandeng Nabi? Padahal ada hadis lain Nabi tidak pernah menyentuh perempuan. Apa jawabannya? Para ulama menjelaskan ini maksud minal akhdi bil yad lazamahu wa warif walinkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada yang mengatakan menggandeng tangan itu maksudnya adalah selalu membersamai Nabi dimanapun berada. Yang kedua, bahwa jariyah, ya, jariyah atau budak perempuan itu tidak seperti perempuan pada umumnya. Jadi kalau ada seorang laki-laki pegang budak perempuannya itu nggak haram. Jangankan dipegang, lalu berhubungan suami istri saja boleh, karena memang budak, hukumnya hukum budak. Yang ketiga, bahwa budaknya Nabi itu masih kecil. Anas bin Malik itu distorkan kepada Nabi waktu masih kecil banget, ya. Begitu juga dengan budak perempuan. Jadi Nabi itu tidak pernah beliau merasa canggung ketika ngobrol dengan budak, bahkan gandeng tangannya. Bapak Ibu tentunya ada yang punya pembantu di rumah. Nah, ini budak dan pembantu. Ini tentunya sama, makanya di sini judulnya adalah khodam. Khodam itu pembantu. Enggak semua yang di rumah Nabi itu adalah budak. Di sana ada pembantu. Nah, kita memperlakukan pembantu itu bagaimana? Saya pernah masuk di rumahnya orang kaya. Dia punya pembantu beberapa. Ada tukang setrika, ada tukang masak, ada yang tukang nyapu. Saya waktu itu lagi di rumahnya. Bagaimana komentari pembantunya? Memang orang miskin aja begitu itu. Memang orang miskin itu begitu itu. Kalau dibaikin rujak begini, nah masih begitu. Nah itu saya pas di rumahnya, itu saya, ya Allah, ini kan pembantunya lagi di situ. Dikomentarin miskin di depannya lagi, gimana coba? Bagaimana perasaannya kira-kira Bapak Ibu? Pembantu begitu kan?
punya perasaan. Baik. Wa kana la ya'nafu, wa kana sallallahu alaihi wasallam la ya'nafu min al-akli ma'a khadamihi bal wahasa ummatahu ala dhalik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadukum khadimahu bi ta'amihi fa in lam yujlisuhu ma'ahu falyunawilhu aqlah aw aqlatayn aw luqmatayn fa innahu waliyaharrahu wa ilajahu. Baik. Ini hadis. Kalau kita baca ini, coba kita sudah mempraktekkan atau belum? Rasulullah bersabda, apabila pembantu kalian membawakan makanan, ya, apabila pembantu kalian membawakan hidangan kalian. Jadi kita lagi makan, Bi, tolong siapkan makan, Bi, bisa. Itu Rasulullah punya aturan. Apabila pembantu kalian membawakan makanan kalian, kalau kalian tidak ngajak duduk makan bareng, artinya Nabi itu menyarankan untuk pembantu diajak makan bareng. Tapi kalau nggak bisa, falyunawilhu aqlah au aqlatain, hendaknya mengambilkan sebagian makanan dikasihkan. Au luqmatain fa innahu waliyaharrahu wa ilajahu. Hendaknya kalian disihkan, bawakan makan, gitu kan? Diambilkanlah makanan sedikit tadi itu, diambilkan. Ini Bi untuk Bibi, silahkan. Ini Mas untuk sampean dimakan, diambilkan. Mengapa? Fa innahu waliyaharrahu wa ilajahu. Tahukah kalian, pembantu kalian itu sudah masak, kena asap, kena api, mencium makanan. Jangan sampai mereka itu cuma repot di dapur, nggak pernah merasakan masakan yang dia masak sendiri. Sudah repot masak di dapur, kadang kena pisau, kadang kena parut, kadang kena macam-macam. Dia sudah kena asap, mencium masakan itu lezat, kok sampai gak nyoba. Dan maka kalau ada pembantu menghidangkan makanan, usahakan untuk diambilkan, ya. Nah, di sini diambilkan, ya, sekalipun gak seberapa. Idza sana'a li ahadikum khadimahu ta'amahu thumma ja'ahu bihi wa qad waliyaharahu wa dukhanahu falyaquthu ma'ahu falyakul fa in kana ta'am mashruhan falyadhu fi yadihi minhu aqlah aw aqlatain fa innahu waliyaharrahu. Apabila pembantu kalian, ya, menyediakan makanan dan dia sudah menanggung panasnya masak dan juga kena asapnya masak, maka hendaknya diajak duduk makan bareng. Duduk makan bareng, ya. Tapi kalau nggak bisa, ambilkan sebagian. Ambilkan sebagian. Tapi ada keterangan dari Imam An-Nawawi, wal amru bi it'amihim mimma ya'kulu sayyid wa ilbasi mimma yalbas mahmulun 'ala istihbab la 'ala al-ijab. Tapi yang demikian para ulama menjelaskan ini hukumnya adalah sunnah saja, gak wajib. Jadi misal kalau kita kalau masak apa-apa ambil sendiri aja, ambil sendiri itu juga gak apa-apa, ya. Jadi gak wajib untuk duduk bareng, itu gak wajib. Tapi hukumnya adalah sunnah saja, ngajak duduk bareng. Tapi ini sebenarnya kalau kita telisik lebih jauh, apa yang dilakukan Nabi itu adalah mendobrak nilai-nilai jahiliyah pada waktu itu. Yang mana budak itu kadang dikasih makanan tidak layak, ditaruh di pojok entah di mana. Jangan sampai kalau kami makan kamu nampakkan diri. Menampakkan dirinya aja nggak boleh, pergi sana jauh-jauh. Adapun Rasulullah menganjurkan sahabat untuk para budak ini diajak makan bareng. Makanya Hudzaifah itu punya budak namanya Salim. Salim itu ahli Quran di zaman Nabi. Nah, Salim itu budak. Tapi Abu Hudzaifah membiarkan Salim untuk taklim, belajar di masjid, belajar bersama Nabi sampai menjadi ahli Quran.
Suatu ketika Salim ini lagi makan sama tuannya, sama Abu Hudzaifah, makan bareng, satu nampan loh. Mana ada budak makan satu nampan sama tuannya itu zaman itu? Tidak ada. Ada orang Quraisy bertamu lalu mendapati Salim makan sama tuannya satu nampan. Dimarahin. Sejak kapan ada budak makan sama tuannya? Sejak kapan? Oh, marah. Karena memang baginda Nabi itu mengajarkan kepada para sahabat bahwa manusia itu di sisi Allah itu yang membedakan hanya masalah takwa. Adapun sosial itu sama, mereka manusia punya perasaan, yang membedakan takwa saja. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ya'muru min 'indihi khadamun an yut'imahu min at-ta'am alladhi ya'kul wa yulbisahu mimma yalbas. Wa al-Ma'rur ibn Suwaid qala laqitu Aba Dzar bir Rabdah wa 'alaihi hullah wa 'ala hulami hullah fa sa'altu 'an dzalika fa qala inni sababtu rajulan fa 'ayyatu bi ummi. Ya. Suatu ketika ada sahabat nemui Abu Dzar. Nemui Abu Dzar. Ternyata Abu Dzar ini pakai pakaian mewah, pakai pakaian bagus, pembantunya pakai pakaian bagus juga. Ini pemandangan asing. Biasanya antara pembantu sama majikan itu bajunya sama atau beda? Beda jauh. Orang kalau kelihatan pembantu itu kelihatan bajunya. Tapi ternyata Abu Dzar pembantunya atau budaknya pakaiannya sama bagusnya. Sahabat yang nemui heran nih, kok budaknya pakaiannya bagus banget. Malah dalam riwayat dibunyikan, itu pakaian budakmu itu loh, kalau kamu pakai aja pantas. Kok pakaiannya bagus banget, kenapa? Gitu. Karena Nabi itu menganjurkan budak itu dikasih pakaian sebagaimana majikannya. Kalau bisa dikasih pakaian yang layak. Nah, kok bisa pakaiannya bagus itu gimana? Maka Abu Dzar mengatakan, inni sababtu rajulan fa'ayyartahu bi ummi. Saya ini pernah mencela dia. Saya pernah mencela dia dengan nyebutin ibunya. Anak orang hitam. Itu. Ibunya pembantunya Abu Dzar ini orang hitam. Karena orang-orang Habasyah kalau hitam beneran, Pak. Orang Afrika itu kalau hitam gimana hitamnya orang Afrika? Saya punya kawan dari Gambia. Beliau dekat sekali dengan saya. Ada Muas, ada Ibrahim, ada banyak. Saya punya kawan dari Afrika, dari Gambia. Itu hitamnya kayak peci saya. Nah, beneran ada fotonya, kalau Bapak tahu begitu kayak peci hitamnya. Bener-bener. Semuanya itu. Abu Dzar itu pernah mencela dia. Orang hitam nggak terima ini budak. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini Abu Dzar yang dulu masa ngomongin saya, ibu saya disebut-sebut ya Rasulullah. Masa saya dikatakan anak orang hitam? Coba di kehidupan kita ada nggak orang nyebut begitu? Ada. Bapakmu itu, kita begitu. Bahkan kadang sakit kebiasaannya anak dulu tuh. Ada anak namanya misalkan Ahmad, bapaknya namanya misalkan Pak siapa gitu ya. Ini enggak, kalau di sini ada yang sama nama saya nggak sengaja nyebut ya. Misalkan bapaknya namanya itu Pak Wagi misalkan. Wagi, padahal manggil anaknya itu. Tapi itu yang dipanggil nama bapaknya. Ada nggak begitu? Ada, dulu itu kan biasa begitu ya. Manggil anaknya yang dipanggil bapaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Nyari Wagi, ada di rumah bapak. Wagi sopo, aku tuh Wagi. Gitu ya. Dulu kadang begitu. Sampai lupa nama anak, nama temannya sendiri gara-gara kebiasaan manggil nama teman dengan nama bapaknya. Ini dulu biasa begitu. Nah, zaman Nabi Abu Dzar ternyata nyebutkan anaknya orang hitam. Ngadu kepada Rasul, ya Rasulullah, masa saya disebutkan ibu saya begini dan sebagainya.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan kepada Abu Dhar, "Ya Abu Dhar, kamu mencela ibunya. Innaka murfika jahiliyah, dalam jiwamu ada jahiliyah. Sifatmu itu sifat jahiliyah, ya Abu Dhar." Coba dimarahin oleh Nabi. Jadi mencela seseorang, mencela pembantu, mencela ibunya pembantu itu sifat jahiliyah. Mencela fisik orang itu jahiliyah. Oleh Nabi dikatakan, wahai Abu Dhar, kamu itu dalam dirimu ada jahiliyah. Ikhwanukum khawlakum, ini saudaramu, ini pembantu, ini saudaramu. Coba Nabi menjadikan pembantu bimanzilatil akh, seperti saudara kandung malah. Pembantu ini saudaramu, ya, pembantu ini saudaramu. Ja'alahumullah tahta aidikum, Allah jadikan dia di bawah pengawasan, pemeliharaan. Faman kana akhu tahta yadihi falyut'imhu mimma yakul. Jika ada saudaramu itu menjadi tanggunganmu, maka hendaknya dia makan sebagaimana yang kamu makan. Bayangkan, budak itu oleh Nabi disebutkan sebagai saudara. Jadi kalau saudaramu ini kamu yang nanggung, hendaknya kasih makanan yang sama dengan yang kamu makan. Wal yulbisu mimma yalbas, dan hendaknya kamu beri pakaian sebagaimana kamu berpakaian. Wala tukallifu ma yughliqun, jangan kamu kasih pekerjaan yang dia tidak mampu. Ya. Fa'in kallaftumuhum fa'in, kalau kamu ngasih tugas tolong dibantu. Rasulullah memperlakukan pembantu itu sebagaimana kayak gini nih, bagusnya. Wajar kalau kemudian pembantu atau budak Nabi itu gak mau berpisah. Sedemikian akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu ini sangat indah. Ya, ini indah sekali apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Jadi pelajaran bagi kita ini masih banyak. Barangkali nanti kalau ada waktu kita lanjutkan kembali karena sudah waktunya sebentar lagi syuruk. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, monggo silahkan. Kalau tidak ada maka kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini. Ada, monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua jadi pembantu bagi anaknya, seolah-olah. Masya Allah. Ada sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis termasuk tanda-tanda hari kiamat apabila seorang budak melahirkan tuannya, ya, budak melahirkan tuannya. Nah, ini memang banyak versi tafsir daripada itu. Salah satunya adalah bagaimana seseorang itu yang menjadi budak kemudian dia dimerdekakan, orang tuanya masih jadi budak, maka dia itu dinikahi oleh majikannya, ya, dinikahi oleh majikannya. Dan itu nanti menjadikan dia itu sebagai sayyid, anaknya itu adalah sayyid, anak sayyid, anaknya itu jadi majikan, ya. Jadi ada budak melahirkan tuannya. Jadi ada budak perempuan dinikahi oleh majikannya, lahir anak. Lah anaknya itu kan langsung merdeka. Ibunya sebagai budak, maka budak ini melahirkan tuannya karena anaknya itu adalah anak dari majikannya. Tapi makna lain adalah bahwa banyaknya orang-orang yang menjadikan orang tua sebagai seperti pembantu. Kalau zaman Nabi Allah alam, tapi kalau hari ini banyak. Hari ini banyak. Contoh, orang tua, bapak, ibunya kerja, anaknya nggak ada yang ngasuh. Siapa yang ngasuh kira-kira? Neneknya. Pusing neneknya. Sudah begitu tidak diberikan upah, itu harusnya bayar. Boleh nggak anak nitip
nitipkan ini cucu ini pada neneknya, boleh nggak? Boleh. Nitip itu boleh. Tapi harusnya yang nitip ini tahu diri. Tahu diri, jangan keterusan sampai nggak dikasih upah. Mengapa? Karena dititipkan di penitipan anak itu kan berbayar. Berapa bayar penitipan anak itu, Pak? Sebulannya? Mahal ya? Mahal. Dia bisa beri orang tuanya segitu atau tidak? Memikirkan itu atau tidak? Kalau nggak memikirkan sama sekali, itu orang tuanya kayak budak. Disuruh tapi nggak diupah. Gimana begitu? Ya, dan itu tidak boleh. Itu akhlak yang nggak baik. Orang tua itu kira-kira ngomong nggak? Saya keberatan, saya cucu kok di sini. Keberatan saya nggak mau. Tega nggak kira-kira begitu? Ya nggak tega. Ya, secara di masyarakat ya mungkin nggak ada apa-apa. Cuma kalau dilihat ada nggak anak yang benar menjadikan orang tuanya budak? Ya ini kan mirip. Secara nilainya mirip. Wong orang tua sendiri kok disuruh-suruh nggak dikasih upah, kok nggak dikasih kehidupan yang layak. Ini kan bagian budak. Nah, budak itu nggak diupah, cuma untuk kerja saja. Kalau zaman Nabi Wallahu a'lam, apakah ada kejadian yang orang tua menjadi budak bagi anaknya? Ya. Tapi Nabi sudah memberikan isyarat bahwa tanda hari kiamat itu ada anak ibu melahirkan tuannya, orang tua melahirkan tuannya sendiri. Artinya anak itu memperlakukan ibunya sebagaimana budak. Dan hari ini kejadian yang demikian semakin banyak. Orang tua cuma kayak ATM saja. Yang orang tua itu cuma kayak ATM doang. Ya, dimintain duit dan lain sebagainya. Ya. Terserah mau nyuruh apa. Pak, pokoknya saya mau ini, saya nggak mau tahu. Pak, HP saya tolong belikan lagi, saya nggak mau tahu. HP-nya apa? Apple. Berapa? 20 juta. Pokoknya saya nggak mau tahu, harus punya itu. Nah, sekarang anak-anak SMA itu punya Apple. Harganya mahal-mahal, 20 juta, 25 juta. Ya, karena kalau nggak dikasih ngamuk, itu kan kayak budak nyuruh tuan nyuruh budaknya. Hari ini anak nyuruh orang tuanya sebagaimana tuan menyuruh budaknya. Dan bagaimana begitu? Ya, nggak tahu pekerjaan. Baik, itulah ya. Jadi kalau zaman Nabi, contohnya Allah alam saya belum tahu, tapi isyarat dari Nabi bahwa tuan budak melahirkan tuannya itu ada. Ya, dan sekarang banyak terjadi di kehidupan masyarakat kita. Baik, itulah barangkali yang disampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan Allah karuniakan kepada kita akhlak yang mulia, sehingga dengan akhlak mulia ini kita nanti bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan jazaa yang telah menyampaikan materinya, itu membacakan kitab Kaifa Amalahu. Luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Sehingga di dalam buku-buku Maulid itu, karena Nabi SAW ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Bahkan di dalam bab puji ada yang namanya puji qadim li hadis, yaitu mujinya Allah terhadap makhluknya sebagaimana firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Untuk itu mudah-mudahan Allah berikan kepada kekuatan untuk bisa meniru akhlak Rasulullah SAW sehingga kita dibersamakan dengan Rasulullah SAW. Itulah kajian suruh pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kepada Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.